Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat sore jamaah Kopdar. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini sudah ada dua narasumber yang luar biasa ya. Sehat-sehat, dokter? Alhamdulillah. Cerah ceria ya di sore hari ini. Alhamdulillah. Ya pemirsa, kita semua tahu bahwa makan itu bukan cuma sekedar kenyang, tapi juga soal memilih makanan yang tepat untuk tubuh kita, terutama dalam memilih makanan-makanan yang halal tentunya. Dan tentunya harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kenapa sih makanan halal itu penting dan bagaimana caranya kita tetap sehat dengan gizi seimbang dan tentunya dengan tips-tips untuk menjaga energi kita sepanjang hari. Nah, tadi kita sudah sempat menyapa, sudah kabarnya sehat hari ini, tapi tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu sama narasumber yang luar biasa di sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Insinyur Luki Mundiastuti MK selaku ahli gizi dan juga dosen Stikes Hang Tuah Surabaya. Dr. Luki, tadi sepertinya banyak ya kegiatan di hari ini ya. Alhamdulillah mepet ya. Mepet ya, sibuk ya, udah kayak artis ya. Iya, alhamdulillah. Nah, tidak ketinggalan. Iya, alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan ada satu lagi yaitu Dr. Haja Siti Nur Husnul Yusmiati STP MKes selaku Direktur LSHPW ISNU Jawa Timur sekaligus akademisi Fikes Umaha Sidoarjo. Nah, gimana kalau Dr. Husnul? Kabarnya apakah sehat juga di sore hari ini? Alhamdulillah, sehat bahagia. Dan bahagia. Ya, kalau misalnya hanya sehat fisik saja kayaknya kurang ya kalau di sore hari ini. Apalagi spesial di sore hari ini kita akan membahas seputar dengan pangan halal dan gizi baik, tentunya dengan narasumber dan pakarnya langsung. Karena kadang nih dok ya, ini saya singgung sedikit. Kadang itu kalau mendengar kata halal itu dengarnya pasangan halal, pengen cepet dihalalin. Nah, itu yang sering kita dengar ya, atau mungkin Indah sendiri yang dengar ya. Tapi kalau misalnya makanan, kadang kita suka lupa, kita hanya makan yang asal kenyang saja, asal makanannya enak saja. Tapi kadang ada satu hal yang kita lupakan, makanan itu harus halal. Nah, mungkin dari Dr. Husnul dulu, mungkin bisa memberikan kenapa sih kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal dan juga dengan gizi-gizi yang seimbang. Silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Kopdar yang mudah-mudahan semuanya saat ini dalam keadaan yang berbahagia, sehat walafiat dimanapun Anda berada. Amin. Jadi betul Mbak Indah ya. Jadi untuk makanan yang halal itu menjadi kewajiban kita semuanya untuk mengkonsumsi dan mengupayakan gitu. Karena ini memang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an beberapa ayat itu yang khusus memerintahkan kita untuk mengkonsumsi, menggunakan, memakai sesuatu yang halal. Yang halal. Ya, salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi perintah ini tidak hanya untuk umat Islam sebetulnya. Ya ayyuhan nas itu artinya untuk semua umat manusia. Semua umat manusia. Dimanapun ya. Dimanapun. Betul. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di atas bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, ini ya, yang halal dan thayyib. Jadi yang pertama halal dulu nih. Halal dulu. Ya, halal itu artinya boleh. Boleh. Jadi dalam syariat halal itu artinya dibolehkan, begitu. Jadi makanan halal itu secara kepemilikan memang itu hak kita. Boleh kita makan, boleh kita pakai, boleh kita konsumsi. Secara zatnya makanan ini juga bukan sesuatu yang diharamkan, terbebas dari yang haram maupun najis, begitu. Kemudian thayyib, thayyib itu artinya adalah baik, ya. Jadi thayyib itu artinya baik. Dalam konsep kita dunia makanan dan juga gizi. Nah, makanan yang thayyib itu yang makanan yang aman ya. Jadi food safety-nya
sudah terjamin, kemudian juga dari sisi khasiatnya, zat gizinya seimbang, terpenuhi semua apa yang kita butuhkan, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, air, semuanya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, gitu. Itu namanya thayyib. Nah, itu namanya thayyib. Disitulah nanti kita mendapatkan berkahnya dari kita makan. Jadi makan itu dikatakan berkah sampai pada sel-sel tubuh kita. Itu kalau memang makanan ini sari-sarinya sampai dengan selamat pada seluruh sel-sel tubuh kita. Selamat ya. Iya. Kadang kita mau makan ya Mbak Indah, udah mau masuk mulut nih, ternyata terlempar keluar, nggak nyampe ya. Iya, nggak jadi nyampe. tidak sampai masuk ya. Kadang sampai masuk juga itu, sampai ke lambung. Tapi kadang-kadang tereksklud ya, nggak bisa dicerna, mungkin ada alergi protein kali ya. Nah, unsur-unsur protein nggak bisa kita serap dengan baik gitu. Jadi unsur pencernaan harus membantu, unsur transportasi zat-zat gizi itu harus juga lancar sampai kepada semua sel-sel tubuh kita yang membutuhkan. Baru di situ makanan ini sampai. Ya, berkahnya kalau sudah jadi energi, sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita, ini bisa membuat tubuh kita sehat. Ini ya. Dan bisa mengarahkan tubuh kita untuk berkegiatan yang baik dan benar. Berkahnya di situ. Berkahnya di situ. Kata kuncinya tadi halal dan thayyib. Kalau misalnya kita makan nasi saja mungkin itu halal. Kalau kita makan lauk pauknya yang sehat-sehat mungkin itu juga halal sebenarnya. Tapi kadang kalau kita berlebihan belum tentu nanti menjadi sehat untuk tubuh kita. Nah, ini kita juga harus mendalami lagi peran gizi seimbang dari Dr. Luki. Gimana sih kira-kira kita itu harus menaruh porsi gizi seimbang dan kenapa pentingnya itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi betul ya, halalan thayyiban. Jadi halal dan thayyib dan baik begitu ya. Dan mungkin perlu diketahui juga ya bahwa yang dimaksud tadi oleh Dr. Husnul, sari dari makanan itu bisa dikatakan itu gizi dari makanan tersebut. Dan gizi itu juga berasal dari bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab. Bisa. Betul, ya. Dan kemudian kalau bahasa Inggrisnya mungkin nutrisi ya. Nutrisi. Ya. Nah, ya, jadi kalau mungkin bahasa Indonesianya ya gizi begitu ya. Nah, nutrisi itu pun tadi memang harus baik. Baik itu dalam hal apanya ya. Jadi seperti tadi udah dikatakan mungkin untuk memudahkan begitu ya untuk penyebutannya itu seringkali ada singkatan B2SA gitu ya. B2SA. Nah, B2SA. Ya, boleh juga B2SA ditambah H juga ya nanti halal gitu. Jadi B yang pertama kan B-nya 2 beragam. Ya. Beragam, kemudian bergizi. Ya, yang di dalam makanan tadi bergizi, kemudian ada seimbang itu tadi yang dimaksud Mbak Indah tadi, seimbang dan aman. Baru itu tadi boleh ditambahkan hanya adalah halal tadi. Nah, bila unsur-unsur ini tidak dipenuhi begitu ya, bisa jadi kemudian kalau tadi kita sebutkan gizi itu nutrisi begitu ya, ada yang disebut kemudian malnutrisi. Iya, kalau itu tidak sesuai ketentuannya mungkin nanti kita bisa lebih lanjut kita ya bedah ketentuannya lagi gitu ya. Nah, mungkin ini agar memotivasi ya, agar sesuai dengan pedomannya tadi. Ada yang namanya itu malnutrisi. Ya, jadi apa ini, mal itu salah ya. Jadi kemudian mungkin pengaturannya dan mungkin kebaikannya tadi kemudian menjadi tidak baik dan salah. Itu mungkin perlu dikenali juga ya. Yang pertama ada gizi kurang kayak gitu ya, yang bisa mungkin dilihat dari postur tampilannya kurang kayak gitu ya. Kemudian ada kurang, tentu mungkin kebalikannya ada lebih. Nah, mungkin ini lagi yang perlu dicermati seperti yang Dr. Husnul katakan tadi, tidak hanya sekedar kenyang ya, ada yang namanya spesifik defisiensi. Jadi kekurangan zat gizi tertentu. Sepertinya kita kenyang begitu ya, ternyata sel-sel kita ada yang membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu. Luar itu biasa. baru 3 ya. Iya, baru 3, baru B2S tambah H, halal ya. Oke, jemaah Kopdar, kita masih akan terus membahas seputar dengan pangan halal dan gizi baik, tentunya dengan 2 narasumber hebat di sore hari ini. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sempat menyinggung ya, jemaah Kopdar, ada yang namanya B2
plus A, SA. B2SA plus H. Halal. Nah, tadi belum kita sempat lanjutkan sampai finish ya. Mungkin dari Dokter Luki bisa melanjutkan lagi. Iya, oke, beragam, bergizi, seimbang dan aman nanti hanya ya halal ya. Jadi pedoman tadi B2SA itu ya mungkin tadi ada beragamnya, itu sebetulnya perlu juga penopang begitu ya, penopang dari hal-hal lain yang terkait dengan makanan. Jadi contohnya tadi kan malnutrisi, ada gizi kurang, ada gizi lebih misalnya ya. Nah, gizi lebih mungkin juga sekarang ini banyak disorot juga ya dengan perbaikan ekonomi kita gitu ya. Nah, sebetulnya kayak menjadi berlebih itu kan tidak serta-merta gitu ya, kan ada proses. Maka perlu 4 penopang di situ, yaitu yang namanya adalah 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Gizi seimbang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah rajin menimbang berat badan. Ya, rajin ya. Jadi dengan demikian kita akan selalu kontrol loh, kok ini ada nambah atau kurang kayak gitu ya. Nah, ini nanti yang akan terkait dengan pengaturan makannya, begitu ya. Jadi rajin menimbang berat badan. Kemudian yang berikutnya adalah makan makanan itu yang beragam. Seperti disebutkan Dr. Husnul tadi ya, makanan kita itu sangat banyak, apapun ya yang halal itu juga sangat banyak. Nah, kemudian itulah yang harus kita manfaatkan untuk kita konsumsi secara beragam. Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang bisa menunjang seluruh kebutuhan gizi. Sehingga misalnya makanan ini mungkin ada kelebihan zat gizi tertentu, dia ada kekurangan zat gizi tertentu, sehingga dia harus dipenuhi oleh bahan makanan yang lain. Jadi ini betul-betul kita setelah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam makanan ya, itu beragam. Kadang tapi kita nggak memanfaatkan keberagaman itu, kita hanya makan itu saja. Akhirnya mungkin terjadi yang tadi itu ya, kekurangan gizi spesifik. Hanya kelebihannya ini, kekurangannya tertentu ya itu. Terus kemudian yang ketiga adalah harus beraktivitas. Harus beraktivitas. Ya, itu penting. Berarti ini kalau ya, yang mager-mager ini harus dikurangi ya. Kalau malas gerak ini ya, Dok. Kadang intake-nya terus tetapi geraknya kurang. Nah, ini yang kemudian apalagi kemudian kalau kontrol yang tadi sering menimbangnya tidak dilakukan ya. Kemudian satu lagi adalah pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, ini juga mungkin terkait tadi ya, kalau apa yang dikonsumsi itu halal, nanti juga mungkin pola hidupnya juga akan menjadi baik begitu kan ya. Ini akan menunjang PHBS tadi ya. Jadi itu ditunjang oleh 4 pilar gizi seimbang tadi, itu rajin menimbang berat badan, kemudian mengkonsumsi beragam makanan ya, kemudian yang ketiga adalah rajin beraktivitas ya, olahraga, kemudian yang keempat adalah PHBS-nya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tadi dari Dr. Husnul kan juga sudah menyampaikan kalau kita memakan makanan yang halal dan juga thayyib, itu perilaku kita juga akan ikut baik, karena itu salah satu unsur dan manfaat dari makanan itu berkah kepada tubuh kita. Sebenarnya pengaruhnya seperti apa sih, Dr. Husnul? Mungkin bisa diberikan lagi penjelasannya kepada jemaah Kopdar yang ada di rumah. Ya, jadi begini Mbak Indah. Konsep awalnya itu kan apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu berarti mengandung kebaikan di sana. Dan apapun yang dilarang oleh Allah atau dicegah, berarti di sana ada hal yang kurang baik bagi kita. Itu konsep awalnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan konsumsi makanan yang halal dan thayyib ya. Yang pertama nanti memang makanan itu akan menjadi bagian tubuh kita. Apapun yang kita makan itu nanti akan menjadi bagian tubuh kita. Makanya kan ada istilahnya Bu Luki ya, you are what you eat. You are what you eat. Artinya engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi kita sekarang dengan penampakan kita yang seperti ini. Penampakan serem banget ya. Penampilan mungkin. Penampakan kayak ini ya. Penampilan kita, performa kita saat ini itu adalah hasil dari apa yang kita makan di masa yang lalu. Jangankan saat ini yang kita udah jadi manusia yang sudah kelihatan utuh, dewasa begini ya. Sebelum kita belum dilahirkan, sebelum dilahirkan masih dalam posisi embrio. Nah, apa
apa sih yang menjadi bahan dasarnya? Bahan dasarnya apa? Unsur gizi kan? Unsur gizi, komponen makanan, protein di sana antara sel sperma dengan sel telur bersatu. Itu komponen utamanya adalah zat gizi di situ. Jika ada kekurangan pada saat itu pun juga nanti bisa berdampak kepada kualitas kehidupan yang kurang baik. Nah, kembali lagi ke halal dan thayyib. Iya. Nah, di sini halal itu kita mengupayakan untuk apa yang masuk dalam tubuh kita ini adalah sesuai yang diharapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga secara spiritual, secara spiritual apa yang menjadi darah, apa yang menjadi daging, apa yang menjadi otot, menjadi rambut, menjadi kuku, dan semua organ dalam tubuh kita itu berasal dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sehingga di sana akan mempermudah kita untuk berbuat yang baik-baik sesuai yang Allah perintahkan. Seperti itu. Kemudian thayyib. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Luki. Jadi thayyib itu baik, aman, berkhasiat, ya. Kita ini contoh satu aja, organ mata kita. Organ mata kita bisa melihat, bisa membedakan warna biru, warna kuning, coklat, ya, bisa menerima gelombang cahaya yang masuk dalam kornea mata kita. Itu karena ada unsur zat gizi di situ yang terpenuhi di sel-sel mata kita. Coba kita kekurangan vitamin A ya Bu Luki ya. Kita kekurangan vitamin A, pasti di situ daya penglihatan kita juga mengalami menurun ya. Sekarang yang lagi jadi fokus pemerintah juga stunting ya. Iya, stunting. Nah, stunting. Jadi ketika bayi itu dilahirkan dengan kondisi bekal zat gizi yang kurang untuk proses dia bertumbuh nanti, nah itu juga akan ada hambatan-hambatan dalam bertumbuh ya. Jadi mulai dalam perut ibunya, dalam proses kehamilan, dilahirkan, kemudian pengasuhan ya, di masa-masa dia gold pertumbuhan masa emasnya, gold periodnya itu, nah itu harus mendapatkan asupan yang sesuai. Nah tadi disampaikan oleh Bu Luki harus sesuai, itu betul. Kalau kurang jadi penyakit, kalau lebih juga jadi penyakit. Kurang jadi penyakit, lebih juga jadi penyakit. Jadi penyakit, ya? Betul. Kita kekurangan makanan nih, kekurangan pangan, kekurangan zat gizi. Apa tuh yang kurang? Contoh misalnya kita kekurangan glukosa, pasti lemes. Jadi lemas, ya. Kurang bersemangat, kurang berenergi. Ya? Pasti lemes, ya. Kurang sel darah merah. Ada di sana ada kekurangan Fe, ya. Kekurangan Fe, kekurangan protein juga. Ada anemia di situ. Nah, otomatis lah ini akan mengganggu kehidupan kita. Berarti dan lain-lain. Dan lain-lain. Kalau misalnya kurang akan menjadi penyakit, kalau lebih pun akan menambah penyakit. Betul. Ya? Jadi tubuh kita sudah disetting oleh Allah dengan sesuatu yang sesuai dengan takarannya. Harus sesuai, harus pas ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, semua itu ada takarannya. Ada takarannya. Sesuai dengan takarannya. Oke, jamaah Kopdar, kita masih akan terus membahas terkait dengan pangan halal dan juga gizi baik, tentunya dengan Dr. Husnul dan juga Dr. Luki. Allah, tadi kita sudah sempat menyinggung ya Dok, kalau misalnya gizi yang kurang itu bisa jadi penyakit, tapi kalau kelebihan pun bisa menambah penyakit di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya dari Dr. Luki sendiri melihat fenomena-fenomena atau banyak sekali data-data di Indonesia yang menyebutkan ada fenomena stunting, habis itu ada obesitas. Nah ini bagaimana dari Dr. Luki? Betul ya, ini memang jadi permasalahan saat ini ya, dengan mungkin membaiknya perekonomian juga gitu ya. Jadi itu disebut dengan masalah gizi ganda begitu ya. Di satu sisi ada masalah kekurangan gizi, mungkin sekarang lebih ke arah yang spesifik ya. Kalau yang mungkin kurus sekali itu atau mungkin ke arah stunting sekarang. Di satu sisi juga ada fenomena yang berlebih juga banyak obesitas gitu ya. Mungkin juga membaiknya ekonomi begitu.
barangkali kemudian bisa membeli berbagai bahan makanan, tetapi barangkali kurang diikuti dengan pedoman yang harus dipenuhi, begitu ya. Akhirnya terjadi yang itu tadi, malnutrisi itu tadi ya, kelebihan. Nah, kembali ke kita tadi, pedomannya yaitu beragam bergizi. Sebetulnya kuncinya juga di situ ya, beragam bergizi yang seimbang ya. Jadi keberagaman itu sudah harus dimulai ketika anak itu makan, ketika manusia itu mulai makan. Mungkin kalau kita tahu ya 0 sampai 6 bulan itu kan yang benar adalah masih diberikan ASI eksklusif, ASI saja. Mungkin tadi perlu kita garis bawahi, kalau saya katakan tadi tidak ada satupun bahan makanan itu yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi, itu perlu ditambahkan ya Bu Husnul, kecuali ASI. Kecuali ASI saat anak itu usia 0 sampai 6 bulan. Ya, dia bisa hanya ASI saja, kan berarti hanya bisa dipenuhi, cukup dipenuhi oleh ASI saja. Tapi setelah itu dia sudah harus mengkonsumsi yang beragam. Yang beragam. Ya, beragam. Kayak apa beragamannya? Keberagamannya mungkin sudah sering dulu itu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna kayak gitu ya. Ada makanan pokoknya, ada lauknya, ada sayur gitu ya, ada buah, kemudian ditambahkan juga susu. Tapi kalau kita menyebut 4 sehat 5 sempurna gitu kan hanya penyebutan saja, penyebutan saja. Oleh karena itu sekarang pedomannya adalah kita sebaiknya makan itu berpedoman dengan yang namanya isi piringku ya Bu Husnul. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya my plate gitu. Nah, kayak apa pedomannya? Nah, itu di situ mungkin kalau dari sisi my plate adalah keberagaman bahannya ya. Porsi-porsi dari makanan-makanan tadi itu. Tapi kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah keberagaman dari masing-masing bahan itu tadi. Sayur ya harus beragam itu ya. Nah, kembali ke my plate tadi. Bagaimana sih porsi yang benar ya, agar tidak terjadi mal itu tadi. Nah, mungkin sedikit gambaran kalau biar bisa terbayangkan gitu ya. Kita sekarang mengarah ke porsi gitu ya. Jadi my plate itu, piring itu bulat ya. Bulat. Nah, kita bagi dia menjadi 2 gitu ya. Kita bagi dia menjadi 2. Kemudian yang terbagi 2 itu kita bagi, ada yang 1/3, ada yang 2/3. Ada yang 1/3, ada yang 2/3. Ya, sisi kiri dan sisi kanan sama. Ada yang 1/3, ada yang 2/3. 2/3 di kiri itu makanan pokoknya. Baru 2/3 yang di kanan itu apa coba? Sayur. Sayurnya harus banyak. Jadi, nah ini makanya kalau saya lihat makanan-makanan sekarang itu gimana komposisi antara makanan pokok dengan sayurnya. Nah itu ya, baru 1/3 sisi kiri itu bisa lauknya, baru sisi sebelah kanannya itu buah. Ya, jadi insya Allah kalau kita bisa sesuai dengan pedoman itu, porsi dan juga keberagaman dari masing-masing yang saya sebut sisi-sisi tadi, insya Allah kita akan menjadi baik. Insya Allah akan menjadi baik, karena memang makanan halal saja tidak cukup, tapi harus halal, thayyib, dan juga sekarang gizi seimbang. Nah, mungkin dari Dr. Husnul juga tadi sudah sempat menyinggung juga kalau misalnya menanggapi dengan fenomena-fenomena stunting, obesitas, itu berarti porsi makanannya, gizinya juga harus diperbaiki ya Dok? Atau seperti apa? Ya, jadi adanya beberapa disorder atau penyakit yang berhubungan dengan gizi, ini memang mau tidak mau harus ada treatment untuk gizi, gitu ya Bu. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi disorder? Kenapa sampai terjadi disease? Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Itu kembali lagi kepada bahwa ada satu masa atau satu tahap yang pada kondisi itu tubuh tidak mendapatkan sesuai kebutuhannya. Nah, ini kan apa yang masuk dalam tubuh kita ini kan diharapkan sesuai takarannya, sesuai kalori ya, sesuai kalorinya seperti itu. Nah, ketika tubuh itu tidak mendapatkan seperti yang dia butuhkan, maka di sini ada sebuah feedback yang negatif ya. Gitu. Ya, terjadi disease lah itu. Apakah itu stunting, apakah itu obesitas, apakah itu osteoporosis dan lain sebagainya. Ya. Nah,
Kenapa itu bisa terjadi? Memang banyak sekali penyebab. Jadi di sini sifatnya adalah multiple. Multiple. Jadi selain pada kondisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi makanannya ini yang memang kurang beragam, bisa juga ada faktor eksternal. Ya, pertama mungkin bisa saya sebutkan di sini adalah food habit. Kebiasaan. Jadi manusia itu kan memang makhluk peniru. Meniru. Iya, makhluk peniru. Jadi dia meniru dan itu terjadi berulang-ulang, dia tiru, akhirnya menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Nah, jadi dengan melihat kayaknya itu di televisi ada promo makanan kayak begitu, keren lah kayaknya gitu ya. Kayaknya kalau enak makan lah. banyak gitu. Ya, itu akhirnya kemudian dia meyakini hanya makanan ini yang saya suka, saya hanya kepingin ini aja, padahal itu nggak boleh. Tadi kan dimulai dari mulai makan sudah harus keberagaman itu dilatih. Keberagaman itu dilatih. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pengetahuan. Kepengetahuan. Nah, di sini kita tidak bisa lepas juga dari pengasuhan. Ya. Nah, bagaimana kondisi kita makan, minat kita, hobi kita makan apa, itu memang tidak lepas dari kepengasuhan kita di masa kecil. Jadi lingkungan kita, ya, kemudian juga kebiasaan tadi ya, food habit yang kita terima selama hidup itu apa, itu yang kemudian mempengaruhi kita di masa dewasa. Anak-anak remaja mungkin ada yang nggak suka sayur. Iya. Ya. Karena apa? Karena kecilnya mungkin oleh pengasuhnya, entah itu ibunya sendiri atau diasuh oleh orang lain atau sanak famili yang lain. Ini diberikan makanan yang itu-itu saja. Oh, tidak beragam ya? Tidak beragam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya terekam dalam memori kita bahwa makanan yang dimaui oleh tubuh kita hanya itu, padahal itu salah, itu rekaman yang salah. Itu rekaman yang salah berarti ya, karena kadang kalau melihat ayam goreng itu sepertinya lebih nikmat daripada sayur kangkung gitu ya. Jadi ambilnya ayam gorengnya lebih banyak ketimbang sayurnya ya. Iya, ini yang kemudian juga akan menjadikan malnutrisi pada akhirnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga memang faktor lingkungan, Mbak Indah. Lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi apa yang kita dapatkan makanan itu kan memang berasal dari lingkungannya. Dari lingkungan gitu. Ada beberapa kondisi secara geografis yang menyebabkan kondisi itu mempengaruhi kesehatan pada manusia yang ada di lingkungan itu. Salah satu contoh adalah misalnya ada ya di beberapa tempat yang di pedalaman begitu ya, yang mereka banyak mengalami gangguan akibat kekurangan yodium. Ini salah satu contoh ya, kekurangan yodium atau kekurangan elemen lain. Nah, itu karena apa? Karena secara alam keberadaan yodium itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Juga faktor sosial ekonomi juga ya, faktor sosial ekonomi, pergaulan. Jadi ini semuanya akan mengerucut kepada gizi itu jadinya baik atau tidak baik. Ya, jadi kita mengatakan gizi itu baik, itu baik dari segi kualitasnya, baik dari segi kuantitasnya. Nah, itu kalau tidak baik, ya berarti secara kualitas ada yang belum memenuhi kebutuhan tubuh, secara kuantitas juga masih kurang, sehingga nanti berakibat kepada patogenesis atau penyakit ya, atau disease pada tubuh kita sendiri. Wah, iya. Tentu akhirnya ending yang tidak diharapkan adalah, ini tidak diharapkan ya, tidak diharapkan adalah ingin ya, kualitas hidup yang rendah. Ini berarti ya kualitas hidup yang rendah, tapi kita tidak inginkan ya. Tidak inginkan, tidak inginkan. Jamaah kopdar di rumah juga semoga habis ini setelah nonton episode ini langsung mengatur isi piringnya tadi ya. Jadi lebih beragam. Iya. Begini Mbak Indah, sedikit saya tambah. Iya. Kadang orang melihat kalau makan daging terus itu sehat, padahal itu salah.
Padahal itu salah. Jangan daging saja. Sebentar kita tahan dulu supaya jemaah kopdar di rumah makin penasaran ya. Baik. Kalau begitu jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Alhamdulillah jemaah kopdar, dari tadi kita sudah mengupas tuntas ya bagaimana dengan pangan halal dan juga gizi baik, tentunya dengan dua narasumber dan juga pakarnya dari bidang kesehatan. Nah, kita tidak lengkap rasanya kalau tidak memberikan pesan-pesan untuk jemaah kopdar yang ada di rumah. Kita mulai dari Dr. Lucky dulu, mungkin bisa memberikan pesan-pesan ya untuk jemaah kopdar mungkin supaya bisa lebih beragam lagi isi piringnya. Silakan dong. Iya. Jadi meneruskan tadi apa yang disampaikan Dr. Husnul. Jadi pada intinya makanan kita itu terdiri dari dua zat gizi ya, ada yang makro yang kita butuhkan dalam jumlah banyak dan mikro. Yang makro ini biasanya sudah bisa terpenuhi dengan mudah begitu ya. Yang mikro ini ya, mikronutrien itu yang umumnya banyak di lauk hewani dan sayur. Nah, ini yang rupanya walaupun dipenuhi dalam jumlah sedikit itu harus sulit untuk mendapatkannya. Banyak hal, terutama adalah terkait dengan penyerapan atau bioavailability. Oleh karena itu maka keberagaman tadi itu sudah harus mutlak dipenuhi. Terkait porsi tadi juga ya, antara lauk dan sayur tadi sudah diketahui bahwa porsinya tentu lebih banyak yang sayur. Ini kenapa? Ini juga terkait dengan tingginya penyerapan. Kalau untuk lauk itu lebih tinggi sehingga kita nggak perlu banyak-banyak. Tapi untuk sayur ini penyerapan untuk tubuh kita itu memang lebih rendah sehingga dia harus kita penuhi dengan banyak. Nah, kalau kita porsinya nggak sesuai ini itu ya dikhawatirkan ada gangguan-gangguan antara lain ya, mungkin yang saat ini banyak dialami juga oleh Indonesia ini adalah persoalan anemia yang kalau pada wanita itu yang pada akhirnya akan mengarah ke stunting itu tadi. Ini kenapa? Anemia adalah kekurangan zat besi yang salah satu dari mikronutrien tadi, mikronutrien. Nah, ini sepertinya orang itu tidak masalah dengan kondisi tubuhnya. Iya, seperti tidak ada apa-apa ya, sehat-sehat saja. Iya, tetapi ternyata dia kekurangan zat besi. Nah, ini yang dinamakan adalah dia lapar sebetulnya, tapi laparnya itu tersembunyi. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini mungkin nanti juga berakibat pada kegiatan yang tidak bisa dia lakukan dengan baik. Karena zat besi menyangkut dengan darah, dia adalah pembuat darah, dan darah adalah pembawa oksigen, ya, sehingga kalau kemudian oksigen kita kurang, ya tentu aktivitas kita juga akan menjadi terganggu. Terganggu. Produktivitas terganggu. Iya. Oke, mungkin dari Dr. Husnul juga bisa menambahkan pesan-pesan untuk jemaah kopdar di rumah. Silakan, Dok. Baik. Jadi kalau saya ingin menekankan pada pangan halal. Tadi sudah dibahas oleh gizi baiknya ya. Gizi baiknya, saya ingin menekankan pada pangan halal. Jadi dalam konsep atau dalam substansi halal itu makanan ini tidak hanya sekadar dia itu harus yang terbebas dari Homer, dari babi, dari yang dilarang-dilarang. Tapi di situ memang ada manfaat yang luar biasa. Ada manfaat yang bisa kita dapatkan untuk sepanjang hidup kita, bahkan dunia dan akhirat kan, seperti itu. Nah, kembali kepada pangan halal itu, bagaimana supaya dalam hidup kita ini bisa masuk menjadi food habit. Food habitnya. Ya, tidak hanya kita melihat itu beragam saja, tapi juga food habit ini masuk juga untuk mengupayakan bisa kita konsumsi selalu adalah pangan yang halal. Gitu. Nah, nanti pada kesempatan ketika food habit itu sudah terbentuk dengan baik, akan ujungnya, endingnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi di sini memang urusan halal dan thayyib itu tujuannya ke sana begitu, sehingga saat ini kan apalagi pemerintah juga sudah mendukung sekali dengan program-programnya terkait dengan pengembangan industri halal. Nah, ini sedikit ingin saya sampaikan kalau di Provinsi Jawa Timur ini memang ada pekerjaan yang khusus terkait dengan betul terkait dengan pengembangan industri halal dan juga ekonomi syariah. Ini ada di
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini di SK-kan oleh Gubernur ya di bawah Pemprov. Nah, ini mendukung ke arah sana tadi, supaya salah satunya adalah supaya ekosistem halal syariah itu bisa memberikan dampak kehidupan yang baik bagi kita semuanya, baik itu secara kualitas intelektual, SDM, kesehatan dan lain-lain. Dan lain-lain. Betul, seperti itu. Alhamdulillah, wah ternyata daripada pakar-pakar yang selain sudah punya ilmunya, tapi dari pemerintah juga menyokongnya, supaya nanti dari masyarakat itu juga tidak minim ilmunya. Karena kan dari jamaah kopdar di rumah, mungkin ada beberapa jamaah kopdar di rumah yang mungkin makan itu yang penting kenyang, yang penting makanan itu halal saja, tapi kadang tidak diperhatikan terkait dengan halal thayyibnya dan juga gizi baiknya. Itu yang menjadi, kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Luki, kalau kurang itu menjadi penyakit ya, kalau misalnya lebih pun bisa menjadi penyakit juga untuk tubuh kita. Masya Allah. Mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait dengan halal thayyib ini, waktunya tidak cukup ya kalau hanya 1 jam ya. Pastinya kalau misalnya kita disediakan waktu 1 minggu, kira-kira cukup dong kalau kita membahas tuntas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkesinambungan ini terkait dengan ekosistem halal, ekonomi syariah nanti ke depannya. Iya, untuk menuju kepada SDM yang berkualitas. Iya, menuju SDM yang lebih berkualitas. Iya, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hajah Siti Nur Husnul Yusmiati STPMKes selaku Direktur LSHPW ISMI Jawa Timur dan juga akademisi Fikes UMA Hasidoarjo. Terima kasih Dr. Husnul, dan juga tidak lupa kita sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Insinyur Luki Mundiastuti MKes selaku ahli gizi dosen Stikes Hang Tuah Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Husnul dan juga Dr. Luki yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini di Kopi Darmo. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Kopdar yang sudah menyaksikan episode di kali ini. Tentunya saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan Kopi Darmo di episode-episode selanjutnya. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.